Siapakah beliau yang akan berbagi cerita kepada kita semua? Nah, ini dia CV-nya Mbak Febe dan saat ini stadium CA-nya stadium 1 tipe luminal B. Mbak Febe sayang, silakan layar dan waktu milik Anda. Baik, terima kasih Mbak Shanas. Yang terhormat Ketua Yayasan Smart Pink Indonesia, pembicara kita Dr. Farida, Mbak Shanas, moderator kita, Kang Asep, perwakilan dari Soho, Mbak Nanda, kemudian seluruh peserta webinar dimanapun berada, selamat pagi. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Smart Pink Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman sebagai penyintas kanker payudara, dan oleh panitia kemarin saya dikasih topik tidak takut berobat jika ada kelainan pada payudara. Nah, saya lanjut. Saya didiagnosa kanker payudara sama seperti Mbak Nanda pada bulan Agustus tahun 2021. Awal terasa saya ada kelainan itu pada bulan Juli tahun 2021. Jadi sebulan sebelum saya divonis didiagnosa kanker. Pada saat itu saya merasa ada benjolan di tulang dada sebelah kanan di atas payudara. Saya langsung menyampaikan ke suami saya, ke orang tua, ke teman, ke tante yang punya riwayat tumor payudara. Dari mereka mensupport, ayo segera periksa ke dokter. Kata tante saya udah pengalaman sama sahabat saya yang udah operasi tumor jinak. Nggak semua benjolan di payudara itu kanker. Bisa saja itu tumor jinak. Maka dari itu kamu harus segera screening ke dokter untuk mengetahui itu kanker atau tumor jinak. Nah, setelah itu saya memberanikan diri pergi ke dokter. Saya ke rumah sakit, ke dokter radiologi dulu pada saat itu karena tidak ada jadwal dokter onkologi berbeda hari. Dokter radiologi men-screening di situ, dari beliau menyampaikan, Febe ini ada ini ya, suatu keganasan, tetapi saya belum bisa menyatakan kalau itu kanker. Nanti dokter onkologi yang akan melakukan biopsi, dari hasil biopsi baru bisa dinyatakan ini kanker atau hanya tumor jinak. Oke, dari dokter radiologi ke dokter onkologi dilakukan biopsi, hasil biopsi menyatakan karsinoma invasif grade 3. Ada, pada saat saya tahu itu ya ada rasa sedih ya, tapi ya udah, saya tidak mau berlarut dalam kesedihan. Dengan dukungan keluarga, suami, sahabat, saya lanjut ke dokter onkologi, lanjut lagi pemeriksaan selanjutnya IHK, dari IHK keluar hasilnya, lanjut lagi seperti Mbak Nanda menjalani PET scan, kemudian MRI. Setelah semua hasil screening diketahui, baru dokter menyatakan Febe ini kanker stadium 1 tipe luminal B. Kita laksanakan operasi, setelah operasi nanti dilanjutkan dengan kemoterapi. Saya sudah melakukan kemoterapi 8 kali, selesai pada bulan Januari kemarin. Ini waktu saya kemoterapi pertama. Kemudian saya lanjut balik lagi kepada topik yang diberikan oleh panitia, tidak takut berobat jika ada kelainan pada payudara. Nah, peserta webinar, terkadang sebagian dari kita itu suka merasa takut ke dokter kalau ada kelainan di payudara. Kenapa sih kita takut ke dokter? Pertama, kita takut kalau ketahuan penyakitnya, nanti jadi galau, jadi muring-muring, pikirannya udah kebanyakan negatif thinking ya, aduh nanti kalau kanker, saya mati muda, suami saya nikah lagi, anak-anak gimana? Udah berpikir seperti itu ya Mbak Sanas, peserta webinar. Padahal kalau kita ke dokter sedini mungkin memeriksakan diri, lebih
lebih cepat terdeteksi, maka penanganannya juga akan lebih maksimal. Karena perlu kita ketahui peserta webinar bahwa kanker payudara ini adalah kanker nomor 1 di Indonesia yang menyebabkan kematian. Karena kenapa? Karena mayoritas pasien kanker payudara itu datang berobatnya sudah di stadium lanjut. Maka angka harapan hidup juga semakin minim. Kemudian saya lanjut kedua, kenapa kita suka takut berobat jika ada kelainan. Kita takut sama dampak dari proses pengobatannya. Kalau kanker payudara pasti nanti akan dikemo. Yang paling menjadi momok kan kemoterapi ya. Kalau radiasi kemo target dampaknya tidak begitu separah dengan kemoterapi. Tapi ingat, dampak dari kemoterapi itu tidak semengerikan cerita-cerita di sinetron. Ini yang ditutup adalah karena nggak punya rambut. Iya, benar sekali Mbak Shanas. Selesai kemo terakhir kan bulan Januari tanggal 21. Tapi ini udah mulai tumbuh Mbak Shanas, folikelnya itu udah muncul rambut-rambut kecil-kecil gitu. Jadi saya yakin lah nanti akan tumbuh lebat lagi seperti semula. Betul. Nanti kayak bayi lagi, tiba-tiba Iya. ikel begitu kan ya. Iya Mbak Sanas yang udah pengalaman duluan. Iya. Ya Mbak Sanas, iya lanjut Mbak Sanas. Kalau dampak dari kemoterapi memang kan rambut rontok, kuku menghitam, sama seperti saya ini kuku menghitam, wajah juga menghitam, moon face. Tapi kalau rambut rontok itu kan ya banyak lah solusinya, apalagi kalau yang berhijab ya, tutup kerudung udah aman, nggak kelihatan. Kalau seperti saya yang tidak berhijab bisa pakai wig dengan model-modelnya macam-macam, bisa pakai turban seperti saya. Jadi nggak usah terlalu khawatir lah dengan dampak dari proses pengobatannya. Kemudian saya lanjut, kenapa kita suka takut ke dokter kalau ada kelainan pada payudara? Kita takut kehilangan payudara. Padahal seperti yang sudah disampaikan Mbak Nanda, kemajuan teknologi itu semakin canggih. Begitu juga dengan kemajuan dunia medis. Jadi operasi pengangkatan tumor payudara itu ada 2. Yang pertama BCS, breast conserving surgery, atau biasa disebut lumpektomi, itu proses pengangkatan tumor dengan tetap mempertahankan payudara seperti yang saya sudah alami, juga Mbak Nanda alami. Jadi payudaranya tetap utuh, malah lebih bagus lagi daripada payudara yang sebelah. Kemudian yang kedua mastektomi. Iya, mastektomi memang pengangkatan seluruh jaringan payudara. Tapi ya itu karena udah kemajuan teknologi, jangan takut. Mastektomi sekarang bisa meninggalkan kulit payudara juga nipelnya. Jadi jaringan dalamnya aja yang diganti dengan silikon atau jaringan lemak dalam tubuh kita. Kemudian saya lanjut lagi yang keempat, kenapa kita suka takut berobat kalau ada kelainan? Kita takut atau khawatir dengan stigma masyarakat. Aduh, si Bu Febe kena kanker, pasti itu banyak salah dan dosa. No, jangan berpikir seperti itu. Kanker ini tidak memandang bulu. Pemuka agama aja ada yang kena kanker, para medis juga ada, selebriti ada, ibu rumah tangga ada. Jangan berpikir seperti itu. Berpikirlah, kalau saya terkena kanker, pasti Tuhan punya rencana yang paling indah dalam kehidupan saya. Saya bisa menjadi saluran berkat buat teman-teman yang lain jika saya sembuh. Dan pasti yakin harus sembuh. Kemudian yang kelima, kenapa kita suka takut berobat? Kita di sebagian besar masyarakat ini suka termakan hoaks. Hoaksnya itu seperti apa contohnya? Kalau kena jarum biopsi, kankernya menyebar, kena pisau operasi, kankernya menyebar, akarnya masih bisa tumbuh. Nggak seperti itu peserta webinar. Jadi itu adalah informasi-informasi yang tidak terpercaya ya. Informasi-informasi seperti ini mungkin karena masyarakat kita kurang mendapat informasi yang terpercaya atau yang mengedukasi. Jadi
Iya, Mbak Shana. Mbak Feba tuh jago banget, tahu nggak? Ya kan ya Mbak Nanda ya. Ini nih jago banget. Kalau misalnya sebentar lagi kampanye, pasti kamu jadi jurkam, Neng. Betulan, keren banget, tahu nggak? Enggak lah, Mbak Shanas. Karena para dokter onkologis khususnya yang menangani kanker payudara gitu ya, membutuhkan testimoni yang kayak begini nih. Karena kalau misalnya dokter Farida udah sepinter-pinternya dokter Farida, ya betul ya dok ya. Kalau misalnya ngasih tahu ke pasien, pasti pasien bilang begini, ya tapi kan dokter Farida nggak tahu karena nggak ngalamin begitu. Tapi kalau Mbak Nanda yang ngomong, Mbak Febe yang ngomong, semuanya langsung, iya deh saya ikut. Nah begitu. Nah ini nih orang-orang kayak Mbak Febe ini yang akan membawa perubahan karena menjadi sumber kekuatan. Emang dipilih sama Tuhan ya emang Mbak Febe bukan yang lainnya. Karena jago kayak begini. Ayo selesaiin dikit lagi sebelum saya ke Mbak Oke, Farida. lanjut. Ini yang terakhir. Oh iya, sebelum masuk ke terakhir nih, yang berkaitan dengan tadi, karena termakan hoax. Mohon izin Mbak Shanas, jadi biar masyarakat kita itu tidak termakan hoax, memang acara-acara webinar seperti ini kepada masyarakat itu sangat penting. Maka ini mohon izin panitia sering-sering dilaksanakan. Mungkin lebih menjangkau sampai pelosok-pelosok daerah. Itu betul. Biar masyarakat kita itu tidak termakan hoaks seperti itu. Kemudian saya lanjut yang terakhir, kenapa kita takut berobat jika ada kelainan pada payudara? Kita terlalu berpositif thinking dalam tanda kutip. Jadi ada benjolan, kita belum tahu itu apa, tapi berpositif thinking. Enggak ini biasa aja, mungkin hanya sumbatan aliran susu atau ASI, mungkin hanya benjolan mau menstruasi. Padahal sebenarnya kita belum tahu ini jinak atau ganas. Kalau udah ketahuan misalkan kanker, itu memang kita harus tetap berpositif thinking. Jangan belum tahu udah berandai-andai berpositif thinking duluan yang berlarut-larut sampai lupa untuk melakukan pengobatan. Demikian Mbak Shanas yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi peserta webinar. Terima Oke, kasih. sebelum saya ke Dokter Farida, ya satu aja pertanyaan buat Mbak Febe. Waktu menjalani proses pengobatan, bagaimana menjaga kewarasan dirinya? Karena pengobatan itu ya Mbak Nanda, itu kan ups and downs. Hasilnya belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena satu obat kepada pasien A, dampaknya dengan pasien B nggak bisa disamain. Karena tubuhnya tuh berbeda-beda. Nah, bagaimana tuh kita menjaga kewarasan biar nggak depresi? Nah, itu. Nah, oke Mbak Shanas, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, hal mendasar untuk menjaga kewarasan kita saat menjalani pengobatan, yang pertama, komunikasi dengan yang di atas. Minta kekuatan sama yang di atas, minta kemampuan, yakin pasti akan diberikan kesembuhan. Jika Tuhan berkenan, Febe kamu kena kanker, maka Tuhan juga yang akan menyembuhkan. Kemudian yang kedua, menjaga kewarasan adalah dukungan dari orang-orang terdekat, dari keluarga, suami, orang tua, kemudian rekan kerja. Ini teman-teman saya, ini mereka tuh suka giliran Mbak Shanas. Ada yang suka ngajak ke salon nih, teman saya Suci, ini Vanda dari Surabaya berapa kali datang bawa makanan-makanan kesukaan saya. Ini ya yang suka nyuntikin Lupogen sama saya, post kemoterapi. Kemudian ini Jeki, Eki selalu memberikan supportnya juga. Ini Diani, ada juga teman saya dokter jiwa, jadi kayak konsultan kejiwaan buat saya. Rating saya dokter patologi, dokter Bella yang selalu membacakan hasil lab saya sebelum saya ke dokter onkologi sehingga saya nggak nangis bombay pada saat saya berhadapan dengan dokter onkologi. Seperti itu Mbak Shanas. Memang Mbak Febe adalah rezekimu, kekayaan yang luar biasa kalau kita punya banyak teman dan keluarga yang begitu mencintai kita dan tidak putus harapan. Ini dicatat ya buat semua nih yang menjadi support system ya, yaitu keluarga dan sahabat.
Karena jika orang yang kita cintai terdiagnosa terkena kanker, khususnya kanker payudara, kita tuh memberikan atensi optimal hanya di awal. Kalau di tengah-tengah udah kendor tuh, gitu ya. Dan di ujung udah mulai, aduh kayak beban nih, gitu. Orang yang kita cintai rasanya udah jadi beban buat kita. Nah ini nih, ada testimoni Mbak Febe tadi menceritakan bahwa orang pasien pejuang kanker tidak cepat masuk ke jurang depresi kalau kita yang ngedukung juga stabil untuk memberikan suntikan cinta itu. Sekali. Jangan jadi ngedrop di belakangan. Semuanya kayak penuh dengan cinta di awal. Habis itu pada ngilang. Pada kemana ini? Gitu. Saya sendirian berjuang. Nah begitu. Sip. Mbak Febe ku sayang, terima kasih banyak ya. I love you so much. Both sama Mbak Nanda juga.